Penanganan ratik yang belum maksimal menjadi salah satu penyebab Banjarmasin kada bisa mempertahankan penghargaan sebagai salah satu kota terbersih dari Kementerian LHK Republik Indonesia pada penilaian Adipura tahun 2022. Sejumlah unsur penilaian diantaranya masih minimnya jumlah TPS-TPS yang berada di berbagai wilayah di Banjarmasin, sementara volume ratik terus meningkat. Penanganan ratik nang belum maksimal menjadi salah satu penyebab Banjarmasin kada bisa mempertahankan penghargaan sebagai salah satu kota terbersih dari Kementerian LHK Republik Indonesia pada penilaian Adipura tahun 2022. Sejumlah unsur penilaian diantaranya masih minimnya jumlah TPS-TPS nang berada di berbagai wilayah di Banjarmasin, sementara volume ratik dari tahun ke tahun terus meningkat. Selain itu, keberadaan tempat pembuangan akhir ratik nang terletak di kawasan Jalan Subarjo Basiri, Banjarmasin Selatan masuk menjadi salah satu penilaian. Demikian dipadahkan Kepala Bidang Kebersihan Wan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin Marjuki, Wetakoni Prima TV Baisukan Rabu 1 Maret 2023. Menurut Marjuki, tim penilai melihat langsung kondisi TPA Basiri nang wadah penampungan ratiknya dianggap sudah hampir memenuhi kapasitas lahan. Dinasnya pun berupaya mengatasi permasalahan volume ratik di TPA Basiri nang terus meningkat saban tahunnya. Sehingga dalam waktu dekat lahan di TPA Basiri akan dilebarkan kapasitasnya sekaligus menambah sarana pendukung nang kaya alat pengangkut ratik nang bisa langsung memilah ratik organik ataupun anorganik. Ini karena mungkin ada pertimbangan tertentu mereka hanya turun satu kali, kebetulan juga pas itu kan pas akhir tahun musim hujan dan kita kota-kota masih berbenah ya. Jadi di dalam penilaian itu ada unsur-unsur yang mereka nilai mulai dari lingkungan sampai ke TPA. Nah, di TPA yang memang PR kita ini, karena di sana yang memang kita nilai kita ada sedikit penurunan. Karena apa? Karena memang kondisi TPA saat ini sudah mendekati full, mendekati over kapasitas. Nah, inilah yang upaya kita 3 tahun ini memang berupaya untuk mengoptimalkan itu, tapi memang terbentur pada lahan. Nah, kita tahun ini mudah-mudahan upaya itu berhasil, kita bisa memperluas kapasitas TPA kita bersama fasilitas pendukungnya. Fasilitas pendukungnya itu seperti pengolahan air limbah dan fasilitas sampah organik itu fasilitas yang lain. Itu yang mempengaruhi. Marjuki berharap permasalahan untuk menjaga kebersihan di kota Seribu Sungai ini mendapatkan dukungan dari sebaratan pihak, yaitu membuang ratik di wadah nang sudah ditentukan.